Isi record ya. Kita sebelum masuk ke materi sistem produksi tepat waktu atau just in time, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai teknik industri itu sendiri ya. Jadi teknik industri itu apa sih gitu? Teknik industri ini kaitannya erat dengan sistem produksi yang akan kita bahas. Jadi menurut asal katanya, teknik industri itu terdiri atas dua kata, yaitu engineering dan industrial. Jadi engineering itu adalah aplikasi dari pemecahan masalah dan membuat hidup yang lebih baik. Nah, kalau misalnya rekayasa itu sendiri dilakukan oleh seorang engineer dalam menyelesaikan sebuah masalah, menganalisis, dan merancang sebuah sistem. Jadi, seorang teknik industri itu harus mampu merancang sebuah sistem, mulai dari mendefinisikan sistem itu apa, menganalisis permasalahannya, menganalisis kebutuhannya, dan memperbaiki atau bahkan merancang sebuah sistem. Jadi tugas dari seorang teknik industri seperti itu ya. Kemudian teknik industri itu berkembang dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dalam dunia industri. Nah, efisiensi di sini kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau produk tanpa membuang-buang waktu dan energi gitu. Kemudian kalau efektivitas itu kemampuan mencapai sasaran atau tujuan dengan tepat dengan menggunakan cara atau metode yang tepat. Nah, sekarang saya bertanya nih, kalau efisiensi itu kaitannya dengan waktu atau biaya? Apa yang dikaitkan dengan waktu? Apa yang dikaitkan dengan biaya? Kalau efisiensi itu kaitannya dengan waktu atau biaya? Ada yang tahu? Biaya, Bu. Biaya. Ya, betul. Kalau efektivitas? Waktu. Jadi kalau mendengar seorang teknik industri, jadi mata kuliahnya itu secara keseluruhan membahas mengenai apa sih namanya? Bagaimana cara merancang sistem secara tepat, yang efektif, dan efisien dengan penggunaan input yang minimal, tapi hasilnya maksimal atau outputnya itu maksimal. Nah, inputnya di sini, input di dalam sistem produksi itu kan ada banyak ya. Waktu itu kita pernah singgung kan 5M plus 1 TIE. Ya. Apa aja tuh 5M plus 1 TIE? Input yang harus kalian tahu, input-input. Money, mesin, Ya, mesin, metode, material, jangan lupa. Material ya. Ya, Bu. Nah, kalau efisiensi ini dikaitkan dengan meningkatkan profit margin perusahaan. Gitu. Nah, kemudian sistem produksi sistem produksi tepat waktu atau just in time ini adalah sistem produksi di mana yang akan menerapkan salah satu prinsip dari teknik industri itu sendiri, yaitu bagaimana cara meningkatkan nilai
guna suatu barang atau value added gitu ya. Dan bagaimana cara mengatasi atau mengurangi pemborosan yang ada di ada di perusahaan atau pabrik tempat pengolahan. Nah, menurut sejarahnya, just in time itu apa sih namanya? Hadir. Just in time itu hadir awal mulanya dari sejarah Toyota Production System, gitu ya. Ada yang pernah mendengar Toyota Production System atau TPS? Ada yang pernah tahu? Pasti pernah ya. Ada yang di sini bekerja di Toyota? Ada. Ada yang kerja di Toyota? Bari. Enggak, Siapa? Bu, enggak. Bari. Udah lulus. Oh, udah lulus. Pernah? Pernah apa gimana? Jadi awal Enggak lulus, mulanya Bu. udah lulus. Mantan. Jadi awal mulanya itu bagaimana Toyota bisa mencapai posisi utama produsen mobil dunia, itu awalnya tidak serta-merta langsung berada di posisi utama, tidak. Tapi melalui sejarah yang panjang, gitu. Sejarah yang panjang yang dimulai dari seorang Taiichi Ohno, gitu. Tapi sebenarnya Taiichi Ohno ini orang yang kesekiannya gitu loh. Tapi justru dari Taiichi Ohno ini berkembang yang namanya Toyota Production System. Tapi kalau diurut-urutkan itu memang ini awalnya perusahaan keluarga ya. Nah, ini kan awalnya Toyota Production System itu mereka ingin membuat suatu perusahaan otomotif yang bisa bersaing dengan perusahaan otomotif Eropa terutama, gitu ya. Seperti the Big Three, yaitu GM, Ford, dan Chrysler. Nah, pada zamannya waktu itu kan Ohno itu melakukan studi banding ke ke Amerika gitu untuk melihat bagaimana teknologi industri otomotif yang telah mapan. Nah, memang kalau di Eropa itu biasanya kendaraannya itu memang bagus ya, besar gitu biasanya. Terus akan tetapi biayanya juga besar gitu ya. Dan tidak semua orang yang bisa bisa membeli gitu. Terus kemudian si Taiichi Ohno ini setelah melihat atau mengunjungi the Big Three, dia justru mendapatkan inspirasi untuk sebuah sistem, yaitu Toyota Production System. Jadi awalnya Toyota Production System itu bukan gara-gara si Taiichi Ohno itu melihat perusahaan otomotif di Amerika, tapi dia justru mendapatkan ide untuk Toyota Production System itu dari sebuah supermarket. Dia terkesan pada konsumen yang bebas memilih barang
dan jumlah yang mereka inginkan gitu. Terus kemudian membeli barang yang tepat dengan jumlah akurat dan harga yang sesuai menjadi inti Toyota Production System. Nah, ada beberapa atau banyak elemen-elemen di dalam Toyota Production System, seperti pull system, sistem tarik dorong, mudah atau 7 tipe pemborosan, single exchange minute of dice, flexible job assignment, menghilangkan pekerjaan yang tidak bernilai tambah atau non-value added, ada Kanban, ada one piece flow, dan pemerataan produksi atau Heijunka telah banyak diadopsi di organisasi lain. Karena Toyota Production System ini sebenarnya bukan hanya sekedar sistem produksi lagi gitu, tapi sudah menjadi bagian dari falsafah perusahaan dan diterapkan oleh industri, tidak hanya sekedar industri otomotif saja. Bahkan awal dari TPS ini melahirkan sebuah lean thinking ya, lean thinking atau perampingan gitu ya. Nah, lean thinking di sini awal mulanya memang lean manufacturing sama lean production. Kemudian berkembang menjadi lean yang lain, misalnya lean di sektor pendidikan, bisa juga di lean sektor konstruksi, bisa juga di lean sektor kesehatan, misalnya di hospital, gitu ya. Jadi lean di sini artinya merampingkan. Apa yang dirampingkan? Ada yang tahu apa yang dirampingkan? Bukan itu ya, merampingkan berat badan. Sistem, Bukan. Bu. Apa? Merampingkan apa? Sistem. Jadi di sini ada yang harus dirampingkan atau berusaha untuk mengurangi pemborosan ya. Pemborosan dalam arti kata lain adalah Wasting waste time, Bu. atau Wasting time. wasting time itu kan ya kaitannya dengan waktu Nunggu. saja. Iya. Nah, waste di sini itu banyak gitu. Ada di sini namanya mudah, ada 7 waste atau 7 tipe pemborosan. Itu kalau misalnya kita singkat dalam bahasa Inggris itu namanya teamwork. Ada yang tahu teamwork itu apa aja? Kepanjangan dari apa? Wood-nya itu O-nya double ya. Ada T itu artinya transportation ya. Ada I itu inventory, ada M itu motion, terus kemudian ada would-nya itu W itu waiting, nah wasting time itu tadi. Terus kemudian double O itu O-nya ada over processing, ada O satu lagi over production, sama D-nya itu defect. Defect. Ya, Defect. gitu. Nah, kita ini bahas satu persatu di situ mulai dari T, transportation. Kita harus atau kalian itu harus dapat membedakan mana kegiatan yang value added dan mana yang non value added. Maksudnya value added itu adalah kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan konsumen, gitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh kegiatan pemborosan dalam sisi transportasi, ada yang bisa memberikan contoh? Bu Dwiki, Bu. Ya, Dwiki. Contoh simpelnya mungkin yang sebelumnya tidak menggunakan conveyor, terus menggunakan conveyor, Bu. Itu transportasinya lebih mengurangi pemborosan waktu juga. Ya. Terus
yang pemindahan secara manual menggunakan troli bisa menggunakan robot juga, Bu, gitu. Oh iya. Ya, betul. Transportasinya itu bisa juga ya, contohnya ya, Dwiki. Terus kemudian dari inventory, pemborosan inventory itu seperti apa gitu? Contohnya, banyak ya. Kalau inventory itu ya kan kaitannya dengan material ya. Overproduction, Bu. Iya, betul. Kaitannya dengan sebenarnya setiap pemborosan itu kan saling berkaitan antara satu dengan yang lain gitu loh ya. Kalau transportation itu berkaitan dengan motion. Motion itu apa? Gerakan yang tidak perlu, ya kan? Terus kemudian inventory itu kaitannya dengan overproduction. Terus kemudian ada motion kaitannya dengan transportasi. Nah, kalau contoh inventory yang berlebih itu biasanya kan stok material yang yang masih menunggu untuk diproses, itu salah satu pemborosan ya, atau non value added. Terus kemudian motion nih, motion atau gerakan yang yang tidak seharusnya maksudnya gerakan yang tidak perlu itu harusnya bisa dikurangi. Dengan cara apa? Nah, kalau motion itu kan kita lihat dari letak mesin dulu ya. Letak mesinnya apakah sudah sudah sesuai sama posisi operator. Terus kemudian tools-nya itu apakah sudah didekatkan oleh operator. Nah, itu motion. Kalau misalnya jauh kan mungkin akan mengakibatkan gerakan yang tidak perlu begitu ya. Apalagi kalau misalnya mesinnya itu tidak ergonomis, jadinya mengakibatkan gerakan yang tidak perlu dan gerakan yang berulang gitu. Nah, ini juga kaitannya dengan overprocessing juga. Ya. Mungkin ada contoh lain di tempat kalian bekerja? Atau mungkin bisa diambil contohnya di selain industri manufaktur atau produksi. Ada contoh yang lain? Gerakan tangan mungkin, Bu. Kenapa? Gerakan tangan saat bekerja. Gerakan tangan yang gimana? Misalnya ada pemasangan part kayak LED, terus resistor, itu kita menggunakan peta tangan kiri, tangan kanan itu, Bu, yang pernah diajarkan di APK. Ya, nah, itu bisa juga ya, motionnya itu ya. Iya, jadi menghilangkan hal yang tidak perlu juga, jadi nggak usah menggunakan tangan kanan semua gitu, tapi kita menggunakan tangan kiri dan tangan kanan gitu. Ya, bisa. Jadi kan tergantung nanti dari peralatan yang digunakan ya. Sesuai atau tidak. Terus kemudian tadi kan teamwork, yang W itu waiting. Nah, pemborosan apa nih waiting di sini? Pemborosan downtime mesin, Bu. Bisa. Cycle time. Menunggu mesin yang downtime ya. Bisa. Setup mesin. Setup mesin. Terlalu lama. Apa? Setup mesin terlalu lama. Iya, betul. Breakdown mesin, downtime masuknya kan. Iya, WIP tidak tersedia, Bu. Apa yang tidak tersedia? WIP, Bu, biasanya, Bu. Kan estafet biasa barang, Bu. Kalau awal shift. Iya. Betul. WIP, work in process, atau bottleneck itu ya, mengakibatkan waiting. Gitu, pemborosan dalam segi waktu. Gitu ya. Jadi, mungkin
pemrosesan itu menunggu mesin yang sebelumnya selesai gitu ya. Ternyata terjadi bottleneck atau kemacetan di mesin yang sebelumnya gitu. Jadinya jadi mengulur waktu. Gitu ya. Ya, betul. Itu dari sisi waiting. Terus kemudian ada O. O-nya di sini kan double ya. Ada over processing dan over production. Ada yang tahu contohnya over processing? Ada yang tahu over processing gimana? Mungkin di tempat kerjanya ada yang melakukan pekerjaan secara berulang-ulang. Melakukan pengecekan barang berulang-ulang, Bu. Nggak langsung di finish good. Iya, betul. Harusnya bisa dilakukan sekali jadi berulang-ulang. Itu namanya over processing ya. Biasanya memang kalau di over processing itu kebanyakan di pengecekan atau di kisinya ya. Itu juga. Kalau proses repair, Bu. Sama proses apa? Iya betul, repair juga ya. Kalau repair juga kan harusnya dia udah selesai, maksudnya udah jadi produk jadi ya. Tapi karena ada apa sih namanya defect gitu ya. Karena ada cacat produk, jadinya di repair kembali. Dan itu juga termasuk over processing gitu. Terus ada juga ya yang penggunaan mesinnya itu harusnya ya kalau mesinnya itu multifungsi bisa dikerjakan sekali saja gitu ya. Tapi ternyata dikerjakan 2 atau 3 kali dengan mesin yang berbeda. Nah, biasanya mesin itu kan masih bersifat ya tradisional lah, belum modern gitu. Mungkin banyak yang masih mengalami seperti itu ya, over processing. Ada lagi over processing yang lain? Contohnya di mana? Mungkin di setiap pabrik atau produksi tertentu itu beda-beda ya over processing-nya gitu. Untuk di pabrik spare part mungkin berbeda over processing-nya dengan pabrik kemasan makanan atau mungkin di pabrik otomotif. Tapi intinya sih sama sih ya. Gitu. Over processing. Terus kemudian ada over production ya. Kalau kelebihan produksi itu sebenarnya bagus atau tidak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ya tidak lah ya. Apa yang berlebihan itu tidak bagus ya. Apa yang belum. Pertama ya makanya itu tidak sesuai dengan just in time. Kalau just in time itu kan memproduksi barang hanya sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh pelanggan gitu loh. Just in time. Nah, kalau tidak ya sebentar lagi ini waktunya habis. Nanti kalau misalnya habis silakan join lagi ya sebentar. Terus kemudian ada D, Timwood tadi yang terakhir itu defect gitu ya. Defect product gitu. Itu termasuk pemborosan ya. Karena itu defect itu kaitannya dengan apa tadi? Pemborosan yang apa itu tadi defect? Over processing, Bu. Ya betul, Siswanto. Siswanto apa Sarif? Syarif, Bu. Oh, Sarif.
Iya, betul. Kaitannya dengan overprocessing, terus kaitannya dengan apa lagi? Overproduction. Inventory juga bisa kali, Bu. Iyalah, pasti. Terus apa lagi? Waktu sih, Bu. Waktu. Kenapa waktu, Fahri? Ya mungkin harusnya ibaratkan kita harus berhati-hati dalam mengerjakan proses itu, tapi ternyata ada defect gitu, Bu. Jadi mengulur waktu, Bu. Oh iya, bisa sih. Karena mengulur waktu karena harus ada di repair-nya itu ya. Iya, Bu. Terus ada lagi? Transportasi, Bu. Transportasi. Biaya, Bu. Siapa? Biaya. Oh, biaya. Ya, pastilah biaya itu mah. Nomor 1 Iya. overproduction. Ya pasti kalau overproduction Bu. itu gudangnya numpuk ya. Gudang numpuk mengakibatkan biaya. Biaya penyimpanan juga ada kan pasti. Ya pasti. Ya pasti. Kalau udah numpuk itu mau diapain terusan itu produknya? Top line, Bu. Stop plan. Santai gitu. Gaji buta cenah, Bu. Kenapa? Kenapa? Ya, jadi gaji buta karyawannya, Bu. Oh iya benar, gabut ya. Stop line. Sarik banget, Bu. Ya, ya itu juga banyak. Namanya pemborosan itu pasti ada lah ya di setiap perusahaan atau di pabrik. Tapi paling tidak 7 ways itu atau muda itu tidak tidak banyak, maksudnya hanya beberapa saja gitu. Tapi kira-kira di tempat kalian gimana? Mudanya itu banyak nggak? Robi. Banyak banget, Bu. Oh, banyak banget. Robi emang ininya apa? Perusahaannya, produksinya apa? Karton box, Bu. Oh, karton box. Vendor. Iya, Vendor. iya, vendor. Oh iya, yang minggu kemarin ya karton box itu. Tapi kan karton Iya, boxnya itu ada yang masih polosan. Polosan tuh maksudnya Ada. belum dibentuk sama yang sudah Iya, dibentuk lembaran. ya. Betul. Dan itu punya berbagai macam ukuran ya, Robi. Iya, sesuai permintaan customer, Bu. Biasanya karton box untuk apa? Macam-macam. Ada yang buat ke rokok, terus ke makanan. Ada lagi yang ke sampo kayak gitu-gitu. PNG, Unicam kayak gitu-gitu, Bu. Oh iya. Berarti itu vendornya banyak ya? Banyak. Nggak Iya hafal banyak satu-satu sih. ya. Iya. Saking banyaknya juga mudah